Kita kembali lagi di Hack the Box. Di tutorial kali ini saya akan menyelesaikan challenge. Nama boxnya itu Optimum. Nah, untuk Optimum itu berada di IP 10.10.10.8. Oke, nah kesimpulan singkatnya di box ini cukup menarik ya, karena kita nanti akan mencoba untuk membypass user account control yang ada di Windows. Nah, bagaimana caranya? Kita selesaikan bersama-sama. Ya, di sini yang paling pertama adalah seperti biasa kita akan melakukan scanning dengan Nmap untuk melihat port apa saja yang terbuka. Saya biasa pakai Nmap min A agresif, kita lihat di sini ya. Min A itu di sini. Jika kita menggunakan flag min A, dia akan mencoba untuk mendeteksi OS apa yang digunakan, versi yang digunakan pada setiap port yang terbuka, kemudian melakukan script scanning, Nmap scripting engine setiap default, dan akan melakukan traceroute. Nah, traceroute ini seperti apa ya? Dia akan melihat IP mana saja yang dikunjungi ketika untuk mengunjungi IP tersebut. Jadi traceroute itu misalkan dari IP kita ke IP server itu melalui apa saja gitu IP-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kita mulai ya. Kembali ke terminal, Nmap min A, kemudian targetnya, dan menggunakan timing 4 biar lebih cepat. Oke, kita tunggu. Di sini kita mendapatkan hasil bahwa dari 1000 port atau port default yang di scan oleh Nmap, yang port yang terbuka adalah port 80, dimana kita ketahui bahwa port 80 ini adalah port HTTP website. Jadi di target Optimum 10.10.10.8 ini menjalankan website HTTP ini dengan versi aplikasi itu HTTP file server. Coba kita lihat dulu ya di browser 10.10.10.8. Nah, HFS ya. Apa itu HFS? Di sini sudah dijelaskan juga. HTTP file server. Kita cek dulu ini apa. Di sini kelihatannya untuk upload ya. Nah, di sini HTTP file server, server web gratis yang dirancang khusus untuk berbagi file. Jadi kita bisa upload file di sana dan berbagi dengan orang lain. Nah, di sini pada saat kita melakukan identifikasi website, kita sudah mendapatkan hasil dari Nmap bahwa di sini dia menggunakan HFS 2,3. Nah, seperti biasanya untuk mencari exploit, tinggal kita bisa cari lewat browser atau bisa kita cari menggunakan searchploit. Nah, apa itu searchploit? Di searchploit ini berfungsi untuk kita bisa mendapatkan informasi terkait exploit yang ada di exploitdb. Jadi tanpa perlu kita mengunjungi exploitdb.com, kita bisa menggunakan searchploit. Contohnya searchploit HFS. Kita cari ya, ada nggak? Ya, ini ada ya. Regeto HTTP file server. Tadi kan 23 ya
versinya, HFS versi 23. Nah, sekarang kita cek ini kalau kita lihat di exploit DB. Di sini ada exploitnya yang ditulis menggunakan pemrograman Python. Nah, setelah kita mendapatkan exploitnya, selanjutnya adalah kita mencoba apakah exploit ini itu berfungsi, seperti itu ya. Kita coba copy aja semuanya. Exploit hfs.py, kita paste. Di sini ada penjelasannya ya. Nah, you need to be using web server hosting Netcat. Seperti ini. Jadi kita akan menggunakan Netcat untuk sebagai server listeningnya. Jadi penjelasannya seperti ini. Kita sebagai klien dan servernya tadi adalah 10.10.8, ya kan? Nah, sedangkan kita sebagai klien itu contohnya IP saya yang sekarang adalah 10.10.14.29. Nah, maksud dari exploit ini adalah kita sebagai klien itu akan melakukan reverse ya. Artinya begini, si klien itu akan membuat sebuah web server di mana nanti si target 10.10.10.8 akan connect ke web server klien. Nah, seperti itu. Caranya nanti bisa menggunakan Netcat. Oke. You may need to run it multiple times for success. Ya. Nah, di sini juga dia bilang don't forget to change the local IP address and port number to script. Ya, kita tes ya. Di sini tadi IP kita 10.10.14.29. Kemudian local port kita tulis saja 8080. Oke, di sini exploit sudah selesai ya. Sekarang kita coba untuk membuat web server menggunakan Netcat. Simpelnya menggunakan NC ini. NC -l itu -l sebagai listen mode. Jadi kita akan membuat sebuah service yang dimana kita akan menunggu request yang datang. Kemudian kita verbose lv supaya kelihatan apa saja yang kita lakukan, dan p port berapa. Tadi kita tulis di port 8080. Oke, kita listening ya. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya exploit yang tadi kita jalankan. Python kita sudah tadi cara menjalankannya seperti ini ya. Python exploit.py target IP address, target port number. Artinya cara menjalankannya adalah Python exploit target server 10.10.8 ini box optimumnya, dan kemudian port 80 karena tadi web servernya itu berjalan di port 80. Sekarang kita tes ya. Apakah ada hasil?
Tidak ada hasil sama sekali. Mungkin ada yang salah ya di exploit. Nggak ada sih ya. Kita coba lagi. Jadi kan katanya try multiple times, coba berulang-ulang, namun tidak ada hasil. Bagaimana kalau sudah seperti ini? Jangan menyerah, kita harus mencari cara lain untuk bisa mengeksploitnya. Oke, di sini kita cek apakah ada yang lain. Ini sepertinya menarik. Ini kan tadi hasil exploit ya. Regetto HTTP file server remote command execution. Nah, di sini ada metasploitnya. Kita cari lagi ya. HTTP file server exploit. Oke, di sini. Saya biasanya kalau ada exploit yang menuju ke website Rapid7, ini sudah bisa dipastikan bahwa exploit itu akan menggunakan metasploit. Nah, biasanya saya sangat tertarik ketika ada website Rapid7 yang muncul, saya akan langsung mencoba di sana. Oke, kita cek ya. Regetto HTTP file server remote command execution DRCE. Nah, di sini kita bisa melakukan remote command execution ya. Dan biasanya di bawahnya itu ada metasploitnya, modulnya. Ini use exploit Windows HTTP Regetto HFS exec. Oke, kita coba lagi. Exploit pertama gagal, kita coba exploit yang kedua. Kita menggunakan metasploit. Di sini saya menggunakan Kali Linux 2020. Kalau teman-teman pakai yang lain bisa diinstal dulu metasploitnya kalau belum ada ya. Nah, selanjutnya kita copy aja. Use exploit Windows HTTP Regetto. Oke. So option, kita lihat untuk melakukan exploit ini apa saja yang dibutuhkan. Di sini yang dibutuhkan adalah rhost, artinya target host. Kita set. Kalau di metasploit, set itu berfungsi untuk mengisi yang set name-nya itu, model option-nya 10.10.8. Sudah, kita cek lagi apakah sudah. Oke, sudah selesai. Tinggal kita exploit. Bisa pakai perintah run atau bisa pakai exploit. Saya biasanya pakai run aja. Exploit berhasil. Ketika ada Meterpreter season 1 open, itu biasanya exploitnya berhasil. Di sini kita sudah bisa mendapatkan username optimumnya, bisa mendapatkan akses user. Namun ini bukan adminnya ya, masih user biasa. Sini kita lihat ada apa aja. Kita sudah dapat flagnya ya, flag user .txt. Oke. Nah, selanjutnya untuk bisa masuk ke dalam administrator atau privilege escalation to administrator, ada perintah yang namanya get system. Kita lihat dulu ya. Kalau di Meterpreter ini kita mau lihat apa saja perintah yang ada, tekan help. Di sini ada perintah get system, attempt to elevate your privilege to that of local system. Jadi dia akan mencoba untuk masuk sebagai akses tertinggi di sistem itu.
Kita cek aja. Sekarang kita berada di username optimum Kostas. Selanjutnya untuk privilege escalation, untuk masuk ke adminnya kita menggunakan get system. Ya, di sini violet ya, gagal. Di sini ada beberapa kemungkinan juga kita tidak bisa memastikan, tapi biasanya sih kalau Windows itu nggak jauh-jauh dari yang namanya user access control ya. User access control biasanya kalau teman-teman di Windows itu kan kalau mau install aplikasi harus kalau OAC-nya aktif akan meminta konfirmasi yes atau no. Mungkin inilah yang terjadi. Untuk memastikan hal tersebut, saya akan menggunakan namanya itu Sugestor di Metasploit. Jadi ada namanya Sugestor ya. Sugestor. Sebentar kita catat. Sugestor Metasploit modul. Nah, apa itu Sugestor Metasploit modul? Jadi ini adalah modul pada Metasploit yang dia berfungsi untuk mencari celah keamanan pada sistem yang telah kita masuki untuk mendapatkan hak akses tertinggi. Tadi kan kita sudah masuk nih di user biasa. Kita belum bisa mendapatkan akses rootnya lah, seperti itu. Kita belum mendapatkan administrator. Nah, ada salah satu modul namanya Sugestor ini untuk mencari celah keamanan apa saja yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan hal tersebut. Coba kita cari di sini, bisa nggak? Search Sugestor. Oh, bukan. Kita background dulu. Search Sugestor. Di sini. Kita copy. Di sini kan di sini deskripsinya multi-recon local exploit Sugestor. Kita kembali ke Meterpreter. Kita lihat di sini. Sunmin E2. Oke. Kita coba ya yang tadi. Use post multi-recon local exploit Sugestor. Salah, bukan use, run post multi-recon Sugestor. Nah, di sini Sugestor akan mencari celah keamanan apa saja yang terdapat di dalam sistem. Dia akan melakukan pengecekan sistem operasi apa yang digunakan, kemudian service apa saja yang dijalankan, dan selanjutnya akan melaporkan hasilnya di Meterpreter ini. Hasil dari Sugestor itu ada 2 exploit yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah untuk kita nge-bypass user account controlnya. Yang kedua adalah di sini MS16032. Artinya ada lock-on handle prefix-nya. Bagi teman-teman yang sedikit informasi, ini MS16 ini adalah patch-nya ya. Patch yang dikeluarkan pada tahun 2016 dengan nomor exploit 32. Nah, ada 2 exploit, kita coba dulu yang pertama ya. Kita kembali ke background. Artinya kita ada di session 2. Kemudian kita coba use exploit Windows local bypass
privacy. Kita lihat apa saja yang dibutuhkan. Session, karena kita berada di session 2, kita set session 2. Oke, kita cek. Sudah selesai, langsung kita run. Apakah akan berhasil? Nah, di sini ternyata Metasploit salah menggunakan IP lokal kita. Sekarang kita cek lagi. Nah, tadi ini nggak ada ya. Kadang Metasploit itu gitu loh. Apa ya, susah juga kita. Tadi di yang pilot option yang di bawah ini nggak ada. Sekarang ada ya. Artinya kan dia membutuhkan yang namanya IP lokal kita, IP client. Sedangkan IP klien kita tadi adalah 10.10.14.29, di sini di set 10.02.15. Udah, kita ganti aja. Jadi set lhost 10.10. Coba kita run lagi, apakah akan berhasil? Ya, ternyata tidak berhasil ya. Tapi tetap jangan kita menyerah. Artinya apa? Selama di video ini sudah ada 2 exploit yang gagal. Tapi kita jangan nyerah, kita coba lagi karena tadi masih ada 1 exploit lagi. Ini kita cek use exploit Windows. Oke. Sama. Di sini dia cuman butuh session. Ada kemungkinan nanti bakal masukkan lhost juga, tapi di sini belum ada. Kita set aja session 2. Kita run. Nah, kan di sini salah lagi IP-nya dari Metasploit-nya. Kita batalkan dulu ya. Lihat. Kita set lagi lhost-nya 10.10.10.14.29. Oke, sudah semuanya. Session 2, kemudian lhost-nya IP kita. Oke, kita jalankan. Apakah akan berhasil di exploit yang ini? Kita tunggu ya. Ya, sepertinya berhasil ya. Di sini sukses, open system sukses semuanya. Holy handle leak Batman who have a system shell, artinya berhasil. Di sini Meterpreter session open, artinya berhasil. Jadi tadi ada 2 exploit. Ternyata dia bukan user access control, melainkan yang ini ya, logon handler privsec, priv escalation. Nah, kita lihat dulu kita sekarang berada di user mana. Kita sudah mendapatkan NT authority system, yang artinya bahwa kita sudah masuk ke user administrator. Kita berhasil melakukan privilege escalation dengan exploit yang kedua tadi. Kita cek kita berada di mana. Masih di tempatnya si user pertama ya tadi. Biasanya ini ada 2 flag ya. Ini flag yang pertama, yang kedua itu biasanya ada di folder administrator. Kita langsung masuk ke shellnya aja. Nah, ini kita berada di desktop. Coba kita cek kalau ada user yang lain. cd user. Kalau di Windows pakai del ini buat listing file, kalau Linux kan pakai ls. Nah, di sini ada 2 user, administrator dan Costas. Untuk Costas tadi sudah kita dapatkan yang pertama. Selanjutnya kita lihat apakah ada flag di administrator. Biasanya sih kalau di hack the box nyimpannya di desktop.
ada ya, ini root.txt. Ya, sampai sini selesai. Seperti biasa, jika ada yang masih bingung apa sih yang saya lakukan selama di video ini, silahkan tanya melalui kolom komentar.